semuanya, perkenalkan saya Jessica Jacobson dengan NIM 081128232804. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal ketiga programnya dari praktikum algoritma pemrograman bab ke-7 tentang structure. Langsung saja, untuk soal nomor 3 yaitu diminta untuk membuat program seperti struk belanja yang berisi nama barang, jumlah beli, harga, subtotal, kemudian total dari subtotal, diskon, dan jumlah bayar dengan variabel yang disimpan di dalam struct. Dan program ini menggunakan function array dan struct. Seperti itu. Langsung saja. Sebelumnya saya ingin merunning terlebih dahulu programnya agar dapat terbayang antara hasil running dan kode program itu sendiri. Masukkan jumlah barang yang akan dibeli, misalnya di sini 3. Nah, masukkan detail barang yang dibeli. Di sini saya coba untuk masukkan inputan yang mirip dengan apa yang ada di dalam modul. Misalnya mawar dengan jumlah 6, 7.000, harganya 7.000. Kemudian barang kedua melati itu harganya jumlahnya 8, harganya 9.000. Barang yang ketiga adalah tulip, itu jumlahnya 5 dan harganya 12.000. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Sama dengan yang ada di modul. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, totalnya di sini 174.000 dengan diskon 8.700, yaitu 5% dari total. Nah, di sini sepertinya terdapat kesalahan dalam modul karena jika dihitung dengan kalkulator, ntar saya cari dulu kalkulator itu 5%. 5% berarti 0,05 dikali dengan, atau ini aja, 5%. 5% dikali 0,05 dikali dengan 174.000. 174.000 sama dengan 8.700. Jadi harusnya 5% dari 174.000 adalah 8.700. Saya kurang tahu kenapa di modul itu tertulis 10.440. Namun jika diskonnya itu diminta adalah 5% dari total, maka yang benar adalah 8.700. Sehingga total bayarnya adalah kurang dengan 174.000, 165.300. Seperti itu, sudah sesuai dengan yang di running program. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan hasil dari kode program yang telah dibuat langsung dengan flowchart-nya. Ini flowchart dan kode programnya. Dimulai dari include IOStream using namespace std, kemudian deklarasi bahwa kita ingin menggunakan suatu tipe data barang menggunakan structure, yang dimana di dalamnya terdapat nama yang bertipe data string, jumlah yang bertipe data integer, harga yang bertipe data integer, dan subtotal yang bertipe data integer juga. Selanjutnya di sini ada fungsi hitung total. Flowchart-nya di sini.
Nah, fungsi hitung total ini memerlukan parameter belanjaan yang berupa array dan jumlah barang yang bertipe data integer. Nah, pertama-tama deklarasi dulu atau inisialisasi dulu bahwa variabel total itu bernilai 0. Kemudian terdapat perulangan di sini, perulangan for menggunakan variabel i sama dengan 0 sampai dengan banyaknya jumlah barang yang dimasukkan di fungsi utama nanti. Lalu, jika kondisi memenuhi, maka dilakukanlah statement atau proses di sini, yaitu total sama dengan total ditambah dengan subtotal dari belanjaan. Nah, nanti akan kita lihat lagi untuk runningannya di fungsi utama nanti. Kemudian ini mereturn total ini yang didapatkan dari perhitungan di dalam for. Gitu. Langsung saja ke fungsi utamanya. Nah, fungsi utamanya ini dimulai dengan deklarasi variabel belanjaan yang memiliki indeks 10 dengan tipe data barang. Barang ini adalah structure tadi yang di atas tadi ini. Kemudian deklarasi lagi variabel lain n, total, dan diskon yang bertipe data integer. Selanjutnya meminta inputan banyaknya jumlah barang yang akan dibeli yang akan dimasukkan ke dalam variabel n. Selanjutnya ini menginput detail barang yang dibeli. Jadi barang-barang yang akan dimasukkan itu menggunakan proses ini, yaitu menggunakan pernyataan for. Dari i sama dengan 0 sampai n. Jadi misalnya tadi, kalau yang jumlah barang yang dibeli ada 3, maka 3 akan dimasukkan ke variabel n. Jadi, n-nya di sini 3. Nah, karena 0 sampai dengan 3, berarti ada 4 kali perulangan. Atau 4 kali proses di dalam for ini, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian barang ke 1 karena i plus 1, yaitu 0 plus 1. Memasukkan nama yang akan dimasukkan ke dalam variabel belanjaan dot nama. Kemudian, sebentar. Ya, lanjut. Tadi sudah nama, kemudian jumlah yang akan dimasukkan ke variabel belanjaan dot jumlah. Kemudian harga yang akan dimasukkan ke variabel belanjaan dot harga. Kemudian dilakukanlah proses itu untuk menghitung variabel subtotal pada struktur belanjaan atau di tipe data barang tadi, yaitu hasilnya adalah jumlah dikali dengan harga. Seperti itu. Kemudian, perulangan for ini dilakukan sebanyak 4 kali tadi. Maaf, 3 kali. Ya, 3 kali. Oh, maaf, tadi salah. Karena saya pikir tadi ada 4 barangnya. Karena ini I kurang dari 3, berarti nanti ada 3 kali perulangan, yaitu 0, 1, dan 2. Seperti itu. Kemudian, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, dilakukanlah proses. Flowchartnya seperti ini, sama. Kemudian dilakukan proses, yaitu untuk menghitung total. Total itu adalah jumlah dari subtotal. Perhitungan total ini menggunakan fungsi hitung total dengan parameter belanjaan dan N. Jadi belanjaan ini akan dimasukkan ke dalam parameter ini, kemudian N ini akan dimasukkan ke dalam parameter jumlah barang. Nah, ini tadi pertama dideklarasi dulu, total sama dengan 0, kemudian perulangan ini
dilakukan sebanyak jumlah barangnya. Jadi, karena jumlah barang tadi ada 3, berarti dilakukan sebanyak 3 kali. Pertama-tama, total prosesnya itu adalah total ditambah dengan belanjaan dan subtotal. Jadi, misalnya tadi subtotalnya tadi di sini. Jadi kan sudah dapat subtotal dari perhitungan di sini. Nah, misalnya yang pertama tadi subtotalnya 42.000. Nah, di fungsi ini untuk perulangan pertama kali, yaitu I sama dengan 0, itu 0 ditambah dengan 42.000, sama dengan 42.000. Kemudian dilakukan lagi perulangan ini. Jadi diulang lagi, karena tadi totalnya sudah 42.000, berarti selanjutnya 42.000 ditambah subtotal yang kedua, yaitu 42.000 ditambah 72.000. Berapa tuh? Ini 42 tambah 72, 114. Perulangan yang kedua. Kemudian diulang lagi ke perulangan yang ketiga atau yang terakhir, karena tadi sudah 114.000, ditambah dengan belanjaan yang ketiga tadi, subtotal yang ketiga, yaitu di sini adalah 60.000. Jadi 114 tadi ditambah dengan 60 sama dengan 170.000 yang akan dimasukkan ke dalam variabel total. Kemudian dikembalikan nilai dari variabel total ini ke fungsi hitung total yang akan tersimpan di variabel total di fungsi utama, seperti itu. Selanjutnya dihitung untuk diskon. Diskon ini adalah total dikali 0,05, yaitu tadi 8.700. Nah, selanjutnya untuk mencetak struk belanja floris ini seperti ini. Jadi akan outputkan teks nomor, barang, jumlah, harga, dan subtotal. Kemudian untuk mengoutputkan barang-barangnya itu yang sudah dimasukkan atau diinputkan tadi itu menggunakan perulangan for. Flowchartnya juga sama di sini, yaitu 0 sampai N. Jadi 0 sampai 3, jadi 0, 1, 2. Seperti itu. Kemudian untuk nomornya I plus 1, jadi nanti ada 1, 2, 3. Kemudian diaplikasikan nama, jumlah, harga, dan subtotal di sini. Perulangan pertama akan mengoutputkan ini. Nah, kemudian diulang lagi karena masih kurang dari 3 kan, karena ini indeks 0. Diulang lagi akan mengoutputkan ini untuk indeks 1. Kemudian diulang lagi karena masih kurang dari 3, ini untuk indeks 2. Kemudian selesai karena setelah ini adalah 3. 3 tidak kurang dari 3, sehingga akan keluar dari perulangan for ini. Selanjutnya mengoutputkan totalnya. Total ini adalah 174.000 yang tersimpan di variabel ini tadi setelah dihitung menggunakan function. Kemudian diskon setelah dihitung di proses ini. Lalu jumlah bayar. Jumlah bayar ini langsung saya masukkan di sini dan tidak menggunakan variabel lagi, yaitu total dikurang diskon. Seperti itu. Nah, mungkin sama seperti video sebelumnya, karena keterbatasan waktu, algoritma deskripsi dan pseudocode dari program ini akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih karena telah menyaksikan.